Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama. Saya mahasiswa dengan NIM 24065. Di sini saya ingin melakukan untuk penugasan jaringan komputer praktikum jaringan komputer di modul 5, yaitu kalkulasi subnet IPv4. Langsung ke soal yang dituju. Sebelumnya disini skenario, yaitu menggunakan kartu PC dan boleh menggunakan kalkulator IPv4. Akan digunakan kalkulatornya yaitu yang ini. Tapi sebelum menggunakan itu, saya akan menunjukkan dulu cara manualnya dengan menggunakan Excel yang sudah diberikan oleh mas-mas praktikum, mas-mas asisten praktikum di GCR. Untuk soalnya adalah ini 172 yang sudah saya copy di sini semua. Lanjut aja langsung ke bagian konversi IP-nya. Pertama-tama saya ingin mencari dulu untuk subnet mask yang ada di sini, originalnya sama new subnet masknya prefixnya itu dapat berapa. Ini 255.0. Kita cari di sini 255.0 itu adalah di bagian sini, berarti /16 sama 248, berarti yang bagian sini 29, berarti di sini adalah /16 /16. Lanjut yang ini adalah /29. Oke, lanjut ke konversi IP di nilai ininya, binernya. Pertama saya tidak akan menggunakan kalkulator IP dulu, dengan cara kita akan konversi dengan cara manual dulu. Caranya adalah masukin aja nilai 1 dulu sini, 128 kan. Terus di kira-kira aja kalau misalnya 128 tambah 64 itu hasilnya berapa. Karena hasilnya 192, kalau kita buktiin berarti nggak mungkin karena melebihi. Nanti berarti ini 160 berarti sisa 12 lagi yang perlu kita tambahin. 12 berarti adalah 8 tambahin 4 jadi 12, 172. Lanjut ke 31 kita butuh nilai 32 nggak mungkin, berarti kita butuh 16. Lalu kita butuh 4, kita butuh ini dan ini 31. Lanjut 192 tadi udah dibuktikan itu adalah bit yang pertama dan bit yang kedua. Kita lihat 192. Lalu 166 bit pertama, lalu bit yang ketiga 60 kita butuh 4 dan 2. Oke, 166. Nah, ini adalah cara konversi ke binary nilai IP dengan cara manualnya, yaitu nilai ini. Lanjut ke yang bagian ini. Karena ini cuma subnet mask, kita udah tahu kalau misalnya 255 itu nilai penuh aja. Kita nggak perlu mikir untuk cari lagi. Nilai penuh itu pasti 255. Nah, kalau 0 berarti biarin aja, kosongin aja. Maaf, ini kan untuk yang new ya, berarti kita isi yang 255 juga. Karena ini untuk yang new sampai ke 248. 248 itu berarti ini. Ini 248. Oh, ini 248. 248. Lanjut ke bagian kita akan menjawab soalnya dulu. Number of subnet bits-nya. Di sini kita akan jawab soalnya, yaitu dengan cara cari nilainya dengan diminus. Jadi yang new prefix ini 29 akan diminus dengan 16. Jadi ada 13. Lalu untuk cari subnet create-nya adalah dengan cara 2 dipangkatin number of subnet bits-nya berarti 13. Nah, lalu untuk ininya adalah number of host bits per subnet. Kita cari host bits per subnetnya adalah dengan cara manualnya, itu kita lihat di sini nih. Nah, yang ini 0 belakang ini, yang paling belakang ini dari subnet mask itu adalah host bitnya. Tapi kalau dengan cara yang perhitungan adalah kita gunakan dengan host bitnya itu rumusnya kalau tidak salah kita menggunakan nilai di 32 dikurangi dengan 29. 32 dikurangi dengan 29. Oke. Lalu untuk cari host per subnetnya ya berarti kita 2 dipangkatin 3 diminus 2. Karena untuk yang IP network dan IP broadcast-nya makanya diminus 2. Lalu untuk cara cari IP networknya dengan cara operasi AND. Di pemrograman itu kalau misalnya AND adalah ketika keduanya adalah true. Di bagian sini 1 itu dilambangkan sebagai true dan 0 adalah nilai
false. Berarti kalau misalnya satu bertemu dengan satu antara IP dan subnetnya satu berarti nanti di network sini di kolom network akan jadi satu. Contohnya ini satu satu akan jadi satu, 01 ya false, berarti 0 1 1 1 1 0 0 0 0. Ada lagi ini 1 1 1 1 1 1. Ada lagi sini sebentar, nggak ada. Ini 1, ini ada, ini 1, lalu nggak ada lagi ya, habis ya. Karena udah habis berarti IP-nya adalah ini 160 belakangnya. Oh ini ada lagi nih, nggak kelihatan nih. Ini. Nah, mari kita tulis saja IP 192 titik 172 ya, 172. Bentar, 172 bukan ini 168, ini harus 172. Lihat lagi, kita cek lagi, harus rada teliti untuk penggunaannya. Nah ini 172 titik 31 titik tadi berapa, 192 sama 160, 192 titik 160. Oke, untuk cara cari IP broadcastnya itu dengan cara metode, dengan kita lihat dulu ini nih, ini kan subnetnya sampai 129 ya, berarti sampai sini nih nilai ininya. Nah kita cuma perlu ngopi dari baris yang sama 109 ini dari sini, tapi untuk dari yang IP-nya. Jadi kita IP-nya ini kita copy dari 109. Nah, ini kita copy, pastein aja di sini. Ini kan ada hasilnya sama ya, 160-an. Ya. Nih, nah nilai yang terakhir 3 ini tinggal dijadiin satu semua. 167, berarti semuanya 167. Kita copy aja kelihatan ini. Tapi ini 167. Nah, untuk yang ini yang atasnya ini tinggal ditambahin satu aja. Karena kan nilai si first usable ya. Nah, sebentar. Ini lalu 161, oke. Terus ini sini langsung aja ke 166 ini ya untuk IP-nya. Untuk si host on di subnetnya, last hostnya. Lanjut ke persoalan nomor 2, langsung aja jawab di file Excel-nya ya. Nomor 2 saya udah mensalin soalnya untuk dilakukan perhitungan dengan cara di Excel ini. Jadi untuk yang di Word-nya nanti tinggal di copy paste aja. Lanjut, untuk ini kita akan menggunakan ini aja ya, kalkulator IP. Ini adalah webnya dengan browsling.com untuk IP-nya. Ini kita convert aja di sini, convert IP. Nah ini hasilnya binarinya. Kalau misalnya mau cari gampangnya, ya kita copy ya, satu terus satu yang paling 2. Nah lanjut 3 di awal 0 1 lalu 01 01 ini. Oke, lanjut 14 baru belakangnya 0. Lewat dari sini 0 1 2 3 4. Lanjut yang paling belakang doang. Oke, kita lihat subnet masnya. Oh, sebelumnya kita cari sini dulu, prefixnya dulu, prefixnya. Ini berarti karena 255.255.0 udah pasti kalau ini IP subnet mask kelas C, jadi udah pasti itu. Kalau misalnya yang ini kita cek dulu 54/23, kita ke sini /23 ini ya. Lanjut kita isi dengan yang new nya, karena 255 udah pasti isinya penuh. Nah ini karena cuma 254 berarti dikurangin satu aja, berarti ini nggak diisi. Nah ya, oke. Lanjut ke bagian number of subnet bitsnya dengan cara tadi sama dikurangin ya, berarti nilai 24 dikurangi dengan 23. Nah terus subnet rate nya 2 pangkat
1 nilai si shared bitsnya. Nah ini, lalu untuk cari host bitsnya ya, kalau misalnya dengan cara rumus, kita pakai cara rumus saja, yaitu adalah dengan cara 32 dikurangi dengan 23. Ini adalah host bitnya. Lalu untuk host per subnetnya ya 2 pangkat, 2 dipangkatin 9 di minus 2, ini 10. Oke, untuk network addressnya kita cari juga. Ini kita tinggal telitiin aja biar nggak ada yang kelepas satu-satu. Ini udah pasti, ini udah pasti, ini pasti, ini pasti, ini juga, ini 0 semua ya, nggak ada lagi, berarti dimulai dari 0. Itu IP kita copyin, berarti IP-nya itu ini, tapi dari networknya adalah 0. Copyin aja terus ini, klik dulu copy, oke bisa, klik dulu copy dulu copy. Untuk yang ini berarti cuma tinggal nambahin 1. Nah kita cari yang broadcast dulu ya. Broadcast ya sama dengan cara yang tadi, ini kan /24, kita cek berarti sampai sini ya, berarti ini kita copy nih yang dari sininya. Bentar, ini copyin aja ini. Nah yang ini jadi satu semuanya, ini. Oke, berarti ini sampai ke 31.255. Lalu ini dikurangin 1 aja jadi 254. Nah ini 31 ya, 54. Oke, lanjut ke persoalan nomor 3 nya. Nah ini kenapa nggak dipindah ke Word, karena udah jawabannya di sini, nanti tinggal di copy aja ke Word untuk jawabannya, seperti itu. Lanjut, ini kita samain aja, kita gunakan ini. Hapus convert IP to binary 11001010 salah, harusnya adalah ini yang 1, ini 0, ini 1. Oke, lanjut, ini 1, ini tidak 1 semuanya. Oke, lanjut, ini 1 di paling akhir, berarti itu 0, 1, 0 gini. Oke, lanjut ke ini 1, 1, 1, 1, 1. Enggak, ininya yang sering. Ya, ini. Benar ya, udah benar. Lanjut kita cari shared mask dulu. Prefixnya dulu lebih tepatnya. Karena ini 25.0 udah pasti /24 kalau ini. /24. Kalau yang ini kita cek dulu untuk memastikan. Ini berapa? 28 ya. 28 tuh berarti ada di sini /25. 125. Kita masukin sini /25. Oke, lanjut, ini udah pasti 1. Kalau ini 28 berarti cuma dapat 1. Nah, lanjut kita cari number offset bisa dulu dengan cara di minus 32 tadi. Bukan minus 32, maksudnya 25 yang new prefixnya dikurangi dengan old prefixnya 24. Nah ini
1 berarti ya. 25 dikurangi 24. Lalu untuk subnet created-nya kita tinggal dipangkatin aja nilainya. Sama dengan subnet created itu enggak lupa tadi rumusnya apa? Bentar. Dengan cara dulu yang paling atas ya. Maaf. Udah lupa. 2 dipangkatin 1. Ini ya 2. Berarti number of host bit per subnetnya tinggal kita cari aja. Berarti 32 dikurangi 25 7. Nah ini tinggal di 2 dipangkatin 7 di minus 2 126 berarti ada itunya hostnya. Lalu kita cari network first-nya dengan cara ini kayak yang tadi per n ini lalu ini nggak dipakai semuanya. Oke, berarti ini doang. 102 titik 159 titik 10 titik 0 networknya. Kita copy aja ke yang bawah sini karena ini sama kan, tinggal nambahin 1. Kalau udah kayak gini biasanya gampang kelihatan untuk cari broadcast sebenarnya karena cuman IP kelas C, tapi kita pakai cara dengan yang tadi aja ya biar sama ya. Kelas 25 berarti ada di sini, kita ambil dari sini. Ini masukin yang bagian satu ini, tinggal jadiin 1 semua. Nah berarti 127. Tapi ini aja yang tadi ini taruh sini, tapi sini 127. Ini 126 berarti. Nah ini untuk yang soal nomor 3. Lalu lanjut yang nomor 4. Nomor 4 kita cari dulu prefixnya ya biar nggak lupa ya. 2525.0 berarti ada di sini sama dengan prefix itu IP kelas C kelas 24. Lalu untuk yang prefix 8 nya adalah kelas 29. Oke, 248 ya, kelas 29. Cek lagi takut ada salah. 248 tadi mana tadi ya, 129 benar. Dan lanjut ke ubah IP nya dulu. Versi tadi sama itu saja, ganti kita convert satu-satu. Oke lanjut 1 yang paling 3. Oke lanjut satunya 3 kali 2 3, habis itu 0 skip 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1. Oke sama ya, udah sama. Lanjut ke si new subnetnya, masukin aja kayak biasa. Ini 48 berarti di sini. Salah, bukan di sini tapi di sini 48. Oke lanjut kita cari untuk subnet bitsnya kayak tadi ya. Nilai yang barunya dikurangi dengan yang lama. Nah ini subnet create nya berarti 2 dipangkatin 5 sama dengan 32. Lalu untuk host bitnya berarti adalah
Jadi kita bisa lihat yang sana atau kita pakai cara yang sama, yaitu 32 dikurangi dengan 59 gitu. Lalu untuk host per subnetnya adalah kita 2 dipangkatin 3 minus 2. Nah, ini berarti 6 per subnetnya. Kita cari network subnetnya dulu ya, pakai operator N tadi. Ini udah, ini kita cari ini juga, ini butuh, ini butuh. Cek dulu takutnya salah. Betul. Ini 104. Ini tapi 104. Oke. Kita cari ininya dulu deh, nggak apa deh. Yang firstnya tinggal ditambahin 1 ya. Tambahin 1. Lanjut ke IPv4 broadcastnya. Untuk bagian broadcastnya sama dengan cara yang tadi, karena ini kan /29 ya, berarti kita ambil sampai ke sini. Ini pakai ini, kita copy aja. Ini kita copy, tapi nilai terakhirnya harus diubah ke nilai 1, berarti sampai 111. Ini udah 111 ya. Bentar. 111 ya. Jadi yang ininya kita tinggal turunin aja nilainya. Yang tadi ini copy juga, lalu ke in dan turunin di 110. 110. Oke. Ini untuk keseluruhan nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya ya. Selesai semua, nomor 3 dan nomor 4 maksudnya. Selesai semua. Lanjut ke yang di Word-nya. Untuk yang di Word itu ada satu persoalan mengenai mengapa subnet mask sangat penting pada saat menganalisis suatu IPv4 address. Di sini tinggal kita jawab aja, karena untuk kita mengidentifikasi IP, kita mengidentifikasi bagian host dan network. Ini nggak perlu caps lock sih. Bagian host dan network yang dimiliki IPv4. Jika kita tidak bisa mengidentifikasinya, maka kita tidak akan pernah tahu ukuran yang dimiliki IP dan penggunaan IP tersebut, karena ada IP public dan IP private segala macamnya seperti itu. Mungkin sekian untuk take video atau video tugas praktikum jaringan komputer saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.